Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Cop Shop. Film ini bercerita tentang keberadaan kantor polisi di sebuah kota kecil yang dimana kantor polisi itu menjadi medan pertempuran antara pembunuh bayaran, polisi pemula, dan penipu. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang petugas kepolisian negara bagian Amerika. Dia bernama Valerie Young. Atasannya yang bernama Michelle menunjukkan sebuah kado yang berisi pistol untuk dia hadiahkan kepada putrinya. Sedangkan Valerie mempunyai pistol seri kolot yang menjadi benda kesayangannya. Di tempat terpisah, seorang pria bernama Teddy Mureto, dia menggunakan mobil polisi yang dipenuhi tembakan dan mencoba lari dari kejaran pembunuh bayaran. Sedangkan dua petugas tadi bergerak setelah mendapat panggilan radio adanya kerusuhan di sebuah kasino. Sampai di lokasi, Valerie terpaksa melepaskan tembakan ke atas karena para perusuh itu tidak mau mendengar perintahnya. Tiba-tiba, Valerie dipukul seseorang dari belakang. Karena kesal, Valerie melepaskan tembakan listrik untuk melumpuhkannya. Dan pria ini adalah Teddy yang sedang dikejar oleh seorang pembunuh bayaran. Dia langsung digiring ke kantor polisi. Valerie menemukan luka tembak di perut Teddy. Belum jelas apa yang terjadi, namun Valerie akan menjahit lukanya. Sementara itu, kepala polisi yang bernama Michelle membentak anak buahnya yang sedang ngarumpi bagai ibu-ibu arisan saat jam kerja berlangsung. Khusus untuk Haber, dia meminta inventaris dari barang buktinya yang sudah dia minta dari 2 minggu yang lalu. Haber tampak gelagap dan berjanji akan segera menyerahkannya. Michelle mendapat laporan bahwa dua petugas lapangan menemukan sebuah mobil tidak bertanda dengan lampu dashboard yang tadi digunakan Teddy penuh dengan tembakan. Dan tiba-tiba muncul mobil lain yang hampir menabrak mereka. Pria itu tampak mabuk dan petugas langsung menangkapnya. Valerie yang sedang menjahit luka Teddy menduga dia sengaja ingin ditangkap untuk menghindari kejaran orang yang menembaknya. Michelle langsung menanyakan tentang mobil itu kepada Teddy. Dia tidak mau menjawab dan memilih untuk menggunakan hak meneleponnya. Dia menghubungi mantan istrinya yang bernama Lauren Fett. Di saat yang sama, muncul tayangan Jaksa Agung Nevada yang bernama William Fenton ditemukan tewas. Polisi menduga pelaku adalah sekelompok gangster. Karena tidak ada yang mengangkat teleponnya, Teddy hanya meninggalkan pesan agar Lauren segera pergi membawa anak mereka. Teddy kemudian dijebloskan ke sel terpisah karena ditemukan bukti sedang mabuk. Dua polisi yang hampir ditabrak membawa pelaku ke kantor polisi yang sama. Karena tidak ditemukan identitas, petugas menulis namanya adalah John Doe. Dia membawa insulin untuk penyakit diabetes. Petugas langsung menjebloskannya ke dalam sel persis di seberang Teddy. Dan pria ini ternyata adalah Bob Vidic yang diperankan oleh Gerard Butler. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang sengaja melakukan kesalahan agar dijebloskan ke dalam penjara ini untuk mengejar Teddy. Seketika Teddy terkejut dan langsung memanggil petugas. Bob mengancam akan membunuh mantan istri dan anaknya karena dia tahu lokasi keberadaan mereka. Belum jelas siapa yang telah mengirim Bob, namun satu hal yang pasti, waktu Teddy semakin terbatas. Atasan Haber kembali meminta data inventaris dari barang bukti. Di sisi lain, seseorang yang tidak dikenal mengirim pesan meminta barang mereka dikembalikan. Haber kemudian membawa sebuah tas yang dia simpan di dalam lemarinya. Dia masuk ke dalam ruangan penyimpanan barang bukti lalu menukar isinya yang mirip dengan paket narkoboy. Rekannya Bernice muncul tiba-tiba. Seketika Haber menyembunyikan tasnya. Valerie dan rekannya beradu cepat mengeluarkan pistol kesayangan mereka masing-masing tanpa diisi peluru. Terungkap, Teddy adalah seorang penipu ulung yang berhasil mencuri uang milik klien Bob. Teddy ingin bernegosiasi dengan Bob dan orang yang memberinya perintah. Namun menurut Bob tidak ada lagi kesempatan untuk bernegosiasi dan waktu mereka semakin terbatas. Terlihat dari waktu yang tertera di jam tangannya. Valerie menemui atasannya dan melaporkan bahwa Teddy tercatat pernah ditangkap sebanyak 22 kali tapi 0 dakwaan.
Kesal karena Haber tidak mengindahkan panggilannya, Michelle langsung mencarinya ke toilet. Ternyata Haber bersembunyi di dalam WC. Dia menelepon seseorang yang berkaitan dengan barang bukti itu karena Haber berhutang kepadanya. Saat waktu di jam Bob menunjukkan angka 0, asap muncul dari alat insulin milik Bob yang disita petugas. Teman satu sel Bob yang baru bangun dari tidurnya bertingkah rese menguji kesabaran pembunuh bayaran legendaris ini. Akibat asap yang tebal, alarm kebakaran berbunyi dan saat itulah Bob menghajar pria ini. Bob berteriak ada tahanan yang sakit parah, padahal Teddy sudah memperingatkan Sersan Michelle Bob pelakunya, tapi ini yang terjadi. Ketika Bob akan membuka sel Teddy, saat itulah Valerie muncul dan langsung menodongnya. Dua petugas lain datang membantu Valerie. Dia kembali menjebloskan Bob ke dalam sel dan langsung memborgol tangannya. Valerie yang mengerti medis meluruskan kembali irung sersannya yang patah akibat pukulan Bob. Valerie kemudian membantu tahanan yang terluka parah hingga kesulitan bernafas. Dalam kondisi genting seperti ini, Haber menelepon seseorang yang mencurigakan. Menggunakan komputer milik Kim, dia mencari sidik jari dari Bob. Namun tidak ada informasi apapun yang ditemukan. Valerie kemudian memaksa Teddy untuk menjelaskan masalah yang terjadi antara dia dan pelaku ini. Teddy akhirnya mengatakan nama asli dia adalah Bob Fiddick. Karena tidak mau menceritakan fakta sesungguhnya, Valerie mengancam akan memasukkan dia ke dalam satu sel dengan Bob. Teddy akhirnya membuka mulutnya. Pekerjaan dia adalah mengumpulkan orang-orang terkenal seperti politikus, penguasa, kepala negara bagian, termasuk Jaksa Agung Nevada yang baru-baru ini ditemukan tewas. Teddy menyebutnya dirinya konsultan kelas atas. Teddy diperintah untuk menyuap mereka semua untuk sebuah pekerjaan kotor. Jika mereka menolak, nasibnya seperti yang terjadi kepada Fenton. Di depan pengadilan, Teddy melakukan kesaksian palsu yang membahayakan dia sendiri dan keluarga. Teddy mengaku FBI menawarinya kesepakatan untuk membocorkan informasi orang-orang kelas atas yang terlibat suap. Karena hal itu, Teddy menjadi sasaran mereka. Kejadian terakhir yang menimpanya saat dua polisi Las Vegas yang korup akan mengantarkannya ke markas FBI. Padahal mereka membawanya ke sebuah lokasi. Beruntung, FBI membuntuti dan Teddy berhasil melarikan diri. Valerie langsung meminta rekannya menghubungi petugas negara bagian untuk melakukan pengecekan di TKP yang diceritakan Teddy. Namun ternyata hasilnya nihil, dan ambulan yang mereka tunggu terlambat 10 menit karena adanya kemacetan. Valerie kemudian meminta Kim untuk mencari data tentang Bob Fiddick. Yang cukup mengejutkan, Haber melakukan hal yang sama padahal dia tidak ada hubungan dengan kasus ini. Valerie kemudian menelepon kepolisian Nevada yang menangani kasus Jaksa Agung. Dia mengaku tidak mengenal Bob Fiddick. Polisi Nevada ini akan memindahkan Teddy, dan faktanya mereka menemukan jasad dari mantan istri dan putranya mengapung di sebuah sungai dekat Danau Mead. Valerie kemudian bertanya tentang baku tembak yang terjadi antara dua polisi korup dan agen FBI. Dia mengaku tidak pernah mendengarnya, padahal saat ini mereka sedang memindahkan jenazahnya ke dalam mobil dan langsung ditenggelamkan untuk menghilangkan barang bukti. Valerie memutuskan tidak memberikan informasi kematian mantan istri dan anaknya kepada Teddy. Kimball menemukan catatan kejahatan yang berkaitan dengan Bob Fiddick dan tersangka lainnya yang bernama Anthony Lamb dengan julukan Domba Garut yang menyerang dengan senjata mematikan. Datang seorang pria ke kantor polisi ini yang menyamar menjadi tukang balon dan sebenarnya dialah Anthony. Naas, Kim langsung ditembak mati tepat di kepalanya. Dua petugas ambulan yang baru tiba menjadi korban selanjutnya. Teman satu ruangan Valerie yang datang terkejut melihat Kim dan dua petugas ambulan tergeletak. Dan dia pun menjadi korban dari kakek Sugiono ini. Beruntung, Valerie yang muncul bisa mengelak dari serangan selanjutnya. Sersan Michelle yang mendengar tembakan bernasib sama saat si pengkhianat Haber menembaknya. Pria yang berada di ruangan medis menjadi sasaran kedua Haber. Valerie segera berlari ke ruang tahanan yang menggunakan kaca anti peluru. Dia memutuskan untuk mengatur ulang nomor sandinya. Karena membutuhkan waktu, pembunuh itu terus melancarkan serangan dengan menggunakan senapan mesin untuk menghancurkan kaca anti pelurunya.
Valerie berhasil masuk, namun sialnya dia sempat tertembak di perut. Valerie mencoba menghubungi rekannya, namun tidak ada satupun yang menjawab karena mereka semua telah tewas. Anthony mencoba menembak pintu baja yang justru memantulkan pelurunya. Dari balik pintu itu, Anthony melihat Teddy yang menjadi sasarannya. Perbedaannya, Anthony tidak pandang bulu dan beraksi layaknya psikopat. Valerie mengobati luka tembak dengan kotak P3K yang berada di ruang tahanan. Bob mengetahui betul kepala Anthony dihargai $65.000 oleh orang Chicago. Dia sudah meminta Anthony untuk pergi dan menghapus kontraknya jika tidak ingin kepalanya dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa ke Chicago. Namun Anthony tetap menolak dan siap berduel dengannya. Teddy dan Bob saling membujuk agar Valerie melemparkan kuncinya kepada mereka. Valerie masih tidak percaya kepada mereka meskipun kondisinya makin tidak stabil. Tiba-tiba, Haber datang memintanya membuka pintu karena Valerie telah merubah kodenya. Valerie bertanya, di mana Michelle? Haber menjawab, dia telah tewas dan pelakunya telah kabur. Terbongkar kebusukan Haber saat dia mengakses komputer Kim dengan mencari informasi tentang Bob Vidic padahal dia ditahan dengan nama John Doe. Dia bekerja sama dengan psikopat plus pembunuh bayaran ini. Gagal membujuk dan membuka paksa pintu bajanya, Anthony dan Haber mencari cara lain untuk menjebol ruang tahanan itu. Haber menggunakan palu gada untuk menjebol dindingnya, sedangkan si Anthony malah terlihat tiduran santuy sambil nyemil. Valerie memutuskan untuk melemparkan kuncinya kepada Teddy. Dia berharap Teddy menepati janjinya untuk menghabisi mereka dan datang kembali kepadanya. Bob tidak setuju, malahan dia menyuruh Teddy menanyakan keadaan mantan istri dan anaknya. Teddy harus menerima bahwa mereka telah tiada. Dari lokasi penemuan jenazah, Bob memastikan pelakunya adalah Anthony. Dua polisi yang bertugas di lapangan terkejut saat melihat ratusan selongsong peluru. Mereka masuk ke dalam toilet karena mendengar suara. Saat bertemu Haber, ini yang dilakukan Anthony. Dan tiba-tiba Teddy muncul menyerang mereka. Teddy kemudian mengambil senjata mesin milik Anthony yang terjatuh. Karena Valerie tetap tidak mau memberikan kunci kepada Bob, dia akhirnya melepaskan borgol itu dengan tangannya sendiri. Bob bisa memastikan Teddy tidak akan kembali, sedangkan keadaan dia makin buruk. Bob kembali meminta Valerie menyerahkan kunci selnya. Teddy mengejar Anthony dan Haber di kamar mandi. Ketika Haber hendak kabur, Bob muncul dan langsung menembak kedua kakinya. Bob kembali menemukan si Anthony dan langsung memukulnya. Tangannya sampai tertusuk pisau milik psikopat kejam ini. Tiba-tiba Teddy muncul menodong Bob. Bob meminta Teddy melakukan gencatan senjata sementara karena sasaran mereka sama. Namun ternyata Teddy memiliki watak yang sama jahatnya dengan Anthony dan ini dia lakukan selanjutnya. Dia tidak menepati janji menyelamatkan Valerie dan justru membakar ruang tahanan. Saat menyentapi makanan, dia terkejut Valerie berada di ruangan itu. Valerie kini menggunakan pistol temannya yang telah tewas, dan akhirnya mereka berdua terlibat baku tembak. Di lantai atas, Valerie sempat terpojok dan kehabisan amunisi. Dia mendapatkan pistol milik Sersan yang dimana itu adalah hadiah untuk putrinya. Valerie balik mengejar dan berhasil menjatuhkan si Teddy. Valerie yang akan mengeksekusi Teddy, tiba-tiba datang polisi Vegas itu dan langsung menembaknya lebih dulu. Saat giliran Valerie yang akan dieksekusi, tiba-tiba muncul Bob yang berhasil selamat menembak mati polisi itu, termasuk si Teddy.
Bob memilih pergi mengantarkan kepala Anthony ke Chicago. Valerie berhasil selamat saat petugas medis datang. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Cop Shop ini? Menurut saya, ketegangannya menarik dan dimainkan dengan kebijaksanaan. Faktanya, untuk 50 menit pertama, ini bisa terlihat sangat terbatas untuk film Joe Carnahan. Tapi jangan takut, ketika seorang pembunuh psikopat suka berteman yang diperankan oleh Toby Huss masuk ke rumah kompleks dengan balon pesta dan senapan mesin, beberapa jenis neraka dilepaskan. Dan tidak lupa juga dengan Popeye. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.